Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Stargirl. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil literatur review kami yang berjudul Tata Kelola TI, Kajian terhadap Framework COSO, COSO ORM, dan Prince2. Nah, apa aja sih yang dibahas? Yang pertama, kami akan membahas latar belakang, kedua, tujuan dan ruang lingkup, ketiga, Framework IT Governance yang mencakup komponen, prinsip dasar, evaluasi framework, lalu prinsip atau elemen framework, dan pemanfaatan framework. Yang keempat, kami akan membahas perbandingan model framework. Yang kelima, kami akan membahas perangkat dan pemanfaatan dalam organisasi yang mencakup penjelasan terkait perangkat yang dipilih, yaitu Logic Manager. Yang kedua, penggunaan perangkat dalam organisasi. Ketiga, kinerja yang diharapkan dari pemanfaatan perangkat. Yang terakhir, kami akan membahas tentang kesimpulannya. Pada slide ini, kami akan menjelaskan latar belakang serta alasan mengapa topik ini penting untuk dikaji. Pada era digital saat ini, peran teknologi informasi atau TI sangat krusial dalam mendukung operasional, strategi bisnis, serta layanan publik. Namun, tidak semua organisasi memiliki struktur tata kelola TI yang memadai. Permasalahan yang ditemui di lapangan, yang pertama, minimnya struktur dan prosedur pengelolaan TI yang jelas, yang menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya koordinasi antar unit kerja. Yang kedua, tidak ada pendekatan formal dalam mengidentifikasi dan mengolah resiko TI, seperti ancaman cyber, kegagalan sistem, atau kesalahan pelaporan. Lemahnya sistem kontrol internal yang menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan, rendahnya efisiensi, dan bahkan potensi kecurangan atau fraud. Mengapa topik ini penting? Topik ini menjadi sangat penting karena tata kelola TI yang baik sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Tanpa tata kelola yang terstruktur, sulit bagi organisasi untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi operasional di tengah persaingan dan perubahan teknologi. Resiko TI yang semakin kompleks perlu dikelola secara sistematis dan terintegrasi. Contohnya adalah ancaman keamanan data, perubahan regulasi, serta ketergantungan terhadap sistem digital yang memerlukan penanganan risiko yang holistik. Lalu, framework tata kelola membantu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan pengendalian. Dengan menerapkan framework yang tepat, organisasi bisa memastikan bahwa semua proses TI terkontrol sesuai standar dan mendukung tata kelola yang transparan. Framework seperti COSO, COSO ORM, dan Prince2 hadir untuk menjawab tantangan ini. Ketiganya menawarkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, efisiensi manajemen risiko, serta pelaksanaan proyek-proyek TI. Ada dua tujuan utama dalam kajian ini. Pertama, untuk membandingkan tiga framework tata kelola TI yaitu COSO, COSO ORM, dan Prince2. Perbandingan dilakukan berdasarkan komponen, prinsip dasar, kelebihan dan kekurangan, serta aplikasinya dalam organisasi. Yang kedua, untuk memahami peran penting ketiga framework tersebut dalam mendukung proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan pengelolaan proyek TI. Ruang lingkup dari kajian ini hanya difokuskan pada ketiga framework tadi. Masing-masing framework akan dibahas secara terperinci. Kita mulai dengan pembahasan komponen dan prinsip dasar masing-masing framework. Yang pertama, COSO. COSO terdiri dari 5 komponen utama seperti Control Environment, Risk Assessment, Control Activity, Information and Communication, dan Monitoring. Framework ini menekankan pengendalian berbasis risiko dan akuntabilitas. Yang kedua, COSO ORM. COSO ORM merupakan pengembangan dari COSO dengan 8 komponen utama yaitu Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activity, Information and Communication, dan Monitoring. Fokusnya adalah integrasi manajemen risiko ke dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, Prince2. Prince2 adalah metodologi manajemen proyek yang terdiri dari 7 prinsip, 7 tema, dan 7 proses. Framework ini dirancang untuk fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kompleksitas proyek. Dari sisi evaluasi, COSO dinilai komprehensif dan fleksibel, tetapi implementasinya memerlukan biaya dan komitmen tinggi.
Yang kedua, CUSO ORM mampu mengelola resiko strategi secara menyeluruh, namun cenderung kompleks. Sedangkan untuk PRINCE2 unggul dalam pengendalian proyek, tapi dokumentasinya cukup rumit dan tidak selalu cocok untuk proyek kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip atau elemen framework yang pertama, yaitu CUSO. Tujuannya adalah memberikan jaminan memadai atas pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam efektivitas operasional, keandalan pelaporan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. CUSO memiliki 5 komponen dan total 17 prinsip. Komponen yang pertama yaitu control environment, yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu integritas dan nilai etika, independensi dewan dan pengawasan, struktur organisasi, komitmen terhadap kompetensi, dan akuntabilitas. Komponen yang kedua yaitu risk assessment, yang terdiri dari 4 prinsip, yaitu penetapan tujuan, identifikasi dan analisis risiko, pertimbangan risiko kecurangan, dan analisis perubahan signifikan. Komponen yang ketiga yaitu control activities, yang mencakup 3 prinsip, yaitu pengembangan aktivitas pengendalian, kontrol umum atas TI, penerapan kebijakan dan prosedur. Komponen yang keempat yaitu information and communication, yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu informasi relevan dan berkualitas, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Komponen yang kelima yaitu monitoring activities, yang terdiri dari 2 prinsip, yaitu evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah, serta pelaporan dan tindakan atas defisiensi. Kedua yaitu CUSO ORM. CUSO ORM bertujuan membantu organisasi mengelola risiko secara menyeluruh dan proaktif, guna meningkatkan nilai perusahaan serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis. CUSO ORM terdiri dari 8 komponen utama yang penting, seperti 1. Lingkungan internal, 2. Penetapan tujuan, 3. Identifikasi peristiwa atau risiko dan peluang, yang keempat, penilaian risiko atau inherent dan residual risk. Yang kelima, tanggapan risiko yang mencakup avoid, reduce, share, and accept. Yang keenam, aktivitas pengendalian. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. 8. Pemantauan. Prinsip utamanya yaitu risiko dilihat sebagai peluang dan ancaman. Yang kedua, integrasi manajemen risiko dalam seluruh aktivitas organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis risiko dan data. Yang keempat, fokus pada nilai jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip atau elemen framework yang ketiga, yaitu PRINCE2. Nah, PRINCE2 adalah framework manajemen proyek yang sistematis, fleksibel, dan berbasis tahapan untuk memastikan proyek berjalan sesuai tujuan bisnis dan standar kualitas. PRINCE2 ini terdiri dari 7 prinsip, yaitu justifikasi bisnis berkelanjutan, belajar dari pengalaman, peran dan tanggung jawab, pengelolaan berdasarkan tahapan, pengelolaan dengan pengecualian, fokus pada produk, dan penyesuaian terhadap proyek. Nah, selanjutnya, PRINCE2 ini juga terdiri dari 7 tema yang mencakup business case, organization, risks, quality, plans, change, dan proses. Sementara prosesnya terdiri dari 7 proses, yaitu starting up a project, directing a project, initiating, controlling a stage, managing product delivery, managing a stage boundary, dan closing a project. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penting dari presentasi ini, yaitu bagaimana framework CUSO, CUSO ORM, dan PRINCE2 dimanfaatkan dalam praktik organisasi. Yang pertama, CUSO. Framework CUSO umumnya dimanfaatkan untuk membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan komprehensif. CUSO sering dijadikan acuan dalam audit internal dan pengendalian atas laporan keuangan. Melalui prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan struktur organisasi yang baik, CUSO membantu organisasi memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai tujuan, terhindar dari fraud, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Banyak organisasi juga menggunakan CUSO sebagai landasan untuk pemenuhan terhadap standar internasional seperti ISO 31000 dan peraturan keuangan publik. Yang kedua, CUSO ORM. CUSO ORM digunakan ketika organisasi ingin mengelola resiko secara lebih strategis, menyeluruh, dan terintegrasi. Dengan pendekatan enterprise-wide,
COSO RM memungkinkan manajemen untuk menyelaraskan resiko dengan strategi bisnis. Framework ini tidak hanya memetakan resiko, tetapi juga melihatnya sebagai potensi peluang yang bisa dimanfaatkan. Framework ini sangat efektif dalam organisasi yang beroperasi di lingkungan yang berubah-ubah dan kompleks, seperti sektor keuangan, teknologi, dan energi. Selain itu, COSO RM juga mendukung prinsip Good Corporate Governance dan membantu perusahaan dalam memenuhi standar global seperti Basel II dan SOX, yaitu Sarbanes-Oxley Act. Yang ketiga, PRINCE2. Framework ini biasanya digunakan dalam organisasi yang memiliki banyak proyek berskala besar, seperti lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan perusahaan multinasional, karena memiliki struktur 7 prinsip, 7 tema, dan 7 proses. PRINCE2 memberikan panduan lengkap dan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan penyelesaian proyek. Dengan peran yang jelas dan dokumentasi yang kuat, PRINCE2 mampu meningkatkan akuntabilitas proyek, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kejelasan pengambilan keputusan. Framework ini sejalan dengan standar internasional manajemen proyek seperti ISO 21500. Selanjutnya, mari kita lihat perbandingan antara ketiga framework dari berbagai aspek sehingga kita bisa memahami keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Yang pertama, COSO. Fokus utama dari COSO adalah membangun dan memperkuat sistem pengendalian internal. Framework ini ideal untuk organisasi yang ingin memastikan keandalan laporan keuangan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum. Kelebihan COSO adalah kesederhanaan strukturnya, fleksibel, dan relatif mudah diadaptasi. Namun kekurangannya adalah fokusnya masih terbatas pada kontrol internal dan belum sepenuhnya mencakup manajemen risiko strategis. Yang kedua, COSO RM. COSO RM merupakan pengembangan dari COSO. Ia menambahkan dimensi manajemen risiko strategis yang lebih luas. Framework ini cocok untuk organisasi yang berada dalam lingkungan bisnis dinamis dan penuh ketidakpastian. Kelebihannya adalah kemampuannya dalam melihat risiko sebagai peluang dan ancaman, pendekatannya holistik, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kekurangannya, framework ini cukup kompleks dalam implementasi, memerlukan pelatihan khusus, dan butuh perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, PRINCE2. PRINCE2 merupakan framework manajemen proyek yang kuat dan sistematis, cocok untuk proyek besar dan organisasi yang menuntut struktur, dokumentasi, dan kontrol ketat. Kelebihannya mencakup peningkatan akuntabilitas, kontrol yang terpusat, dan efisiensi waktu serta biaya. Namun, PRINCE2 memiliki kelemahan dalam hal fleksibilitas. Untuk proyek yang kecil, dinamis, dan agil, PRINCE2 bisa jadi terlalu birokratis dan terlalu banyak dokumentasi. Selanjutnya, kita akan membahas perangkat dan pemanfaatan dalam organisasi. Untuk mendukung penerapan ketiga framework tadi, organisasi membutuhkan alat bantu teknologi. Salah satu perangkat yang banyak digunakan adalah Logic Manager. Logic Manager adalah perangkat berbasis cloud untuk mendukung pengelolaan risiko, pengendalian internal, serta manajemen proyek secara lebih efisien dan terstruktur. Fitur-fitur utama Logic Manager antara lain dashboard interaktif yang menampilkan data risiko secara visual dan real-time. Yang kedua, pelaporan otomatis yang sangat membantu dalam audit dan pelaporan kepada manajemen puncak. Yang ketiga, manajemen kebijakan dan kontrol. Dengan Logic Manager, organisasi tidak hanya bisa memantau risiko dan proyek secara real-time, tapi juga dapat membuat keputusan strategis yang lebih cepat dan berbasis data. Dalam praktiknya, Logic Manager menjadi alat yang sangat membantu dalam mengoperasionalkan framework tata kelola TI. Berikut adalah beberapa manfaat utama dalam konteks penggunaan nyata di organisasi. Yang pertama, manajemen risiko secara real-time. Dengan Logic Manager, organisasi bisa mengidentifikasi dan merespon risiko secara cepat, karena semua data risiko ditampilkan secara langsung di dashboard. Hal ini membantu mengurangi waktu respon dan memungkinkan mitigasi risiko yang lebih efektif. Yang kedua, koordinasi proyek PRINCE2 lebih mudah. Logic Manager mendukung pendekatan PRINCE2 melalui fitur-fitur seperti pelacakan progres proyek, dokumentasi proses, serta peran dan tanggung jawab yang terdefinisi. Tim proyek bisa saling terhubung dan mengetahui status proyek secara akurat. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Karena semua informasi sudah tersedia dalam bentuk laporan otomatis dan visualisasi, manajemen tidak perlu menunggu laporan manual. Keputusan bisa diambil berdasarkan data terkini yang lebih akurat. Yang keempat, pengendalian internal efisien. Selain untuk manajemen risiko dan proyek, Logic Manager juga mendukung implementasi pengendalian internal yang kuat. Hal ini penting dalam mendukung audit internal, mencegah fraud,
dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya kita bahas tentang kinerja atau output yang diharapkan dari pemanfaatan perangkat ini dalam mendukung framework COSO, COSO-RM, dan Prince2. Framework pada dasarnya adalah konsep dan pedoman. Namun, agar framework ini bisa benar-benar dijalankan secara efektif dan terukur, dibutuhkan alat bantu seperti Logic Manager yang dapat mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut. Ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama, efektivitas pengendalian internal. Dengan Logic Manager, organisasi dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas pengendalian internal benar-benar dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan dan pemantauan bisa dilakukan secara otomatis dan berkelanjutan, tanpa bergantung pada proses manual. Contohnya, kontrol atas keuangan, pengawasan terhadap prosedur kerja, serta pelaporan pelanggaran atau defisiensi bisa dilakukan secara real-time. Hal ini sejalan dengan komponen monitoring aktivitas dalam COSO. Yang kedua, ketepatan dalam manajemen risiko. Framework COSO-RM menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis risiko dan data. Dengan Logic Manager, organisasi dapat melakukan identifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko secara cepat, tepat, dan terstruktur. Perangkat ini juga memungkinkan organisasi menyusun matriks risiko, mengukur dampak dan kemungkinan risiko, serta menyusun strategi mitigasi yang sesuai. Semuanya terdokumentasi dengan baik dan transparan, sehingga bisa diaudit kapan saja. Yang ketiga, efisiensi dalam manajemen proyek. Dalam konteks Prince2, Logic Manager membantu meningkatkan efisiensi pada setiap tahap proyek. Manajemen proyek dilakukan berbasis tahapan, hasil, dan peran yang jelas. Dengan Logic Manager, semua proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi proyek dapat dipantau dan dikontrol melalui sistem. Hal ini membantu mengurangi risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan miskomunikasi antara tim proyek. Secara keseluruhan, Logic Manager tidak hanya mempermudah implementasi framework, tapi juga mengoptimalkan performa organisasi dalam menjalankan kontrol internal, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan proyek. Sebagai penutup dari presentasi ini, kami akan menyampaikan beberapa poin kesimpulan yang merangkum pembahasan kita. Pertama, framework COSO, COSO-RM, dan Prince2 memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola teknologi informasi di organisasi modern. COSO fokus pada pengendalian internal seperti efektivitas operasional, keandalan dalam pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum. COSO-RM membawa pendekatan manajemen risiko yang lebih terintegrasi dan strategis, mendukung organisasi dalam membuat keputusan berbasis risiko. Sedangkan untuk Prince2 memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis dalam manajemen proyek, sehingga proyek berjalan lebih efisien dan akuntabel. Kedua, tidak ada satu framework pun yang sempurna untuk semua situasi. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran organisasi, dan karakteristik proyek atau resiko yang dihadapi. Ketiga, dalam penerapannya, framework ini memerlukan dukungan teknologi agar bisa diimplementasikan secara efisien. Perangkat seperti Logic Manager menjadi solusi yang sangat relevan karena mampu membantu organisasi mengotomatisasikan kontrol, menganalisis risiko, dan mengelola proyek. Yang keempat, dengan integrasi antara framework dan teknologi, organisasi akan mampu menjadi lebih responsif terhadap risiko dan perubahan, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi internal, serta memperkuat kapasitas tata kelola TI secara keseluruhan. Demikian pemaparan dari kami, kelompok Stargirl. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih.